وحيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح صلاح الجسد والروح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dengan izin dan inayahnya kembali kita berkumpul dalam rangka menggugurkan kewajiban kita mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan ibadah kita baik yang wajib yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji Allah jadikan bagian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oh Bapak saudara sekalian, yang kedua kita bersyukur kita sudah berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Ya. Salah satu hikmahnya bulan Rajab buat kita hadiah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang melakukan kebaikan pada bulan ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat ganda. Yang kedua, hikmahnya bulan Rajab ini apa untuk kita selaku hamba Allah yang masih banyak berdosa, ya. Ditaghfiriz dzunub, untuk membersihkan dosa-dosa kita dengan banyak baca istighfar. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang telah diampunkan dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Beliau ini selalu baca istighfar kepada Allah. Dalam satu hadisnya beliau bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Demi Allah, aku ini selalu minta ampun kepada Allah setiap hari tidak kurang daripada 70 kali. Jadi Nabi Muhammad itu minta ampun sebanyak 70 kali, istighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Dan barang tentu istighfarnya Nabi beda dengan istighfarnya kita. Kita barangkali istighfarnya astagfirullahaladzim, 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 paling begitu. Itu pun masih bagus daripada enggak sama sekali. Kalau Nabi lebih daripada itu istighfarnya. Satu contoh aja. Ini istighfar yang selalu kita baca. Ya, istighfar sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Dan itu kalau bisa diusahakan setiap hari, khususnya pada bulan Rajab ini maupun di luar bulan Rajab. Sebab siapa orang yang membaca sayyidul istighfar semacam itu pada pagi hari, andaikan umurnya sampai pada siang hari, maka insya Allah orang tadi dijamin masuk surga. Kenapa saudara sekalian? Bukan istighfarnya, pengakuan pribadinya itu selalu diungkapkan kepada Allah. Allahumma anta rabbi, ini keimanan kita kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Allah. Buat kita pengakuan kita nih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Engkau adalah zat yang menciptakan aku. Nah, di sini kalimat tauhid ini, pengakuan keimanan kita kepada Allah itu yang menyebabkan insyaallah apabila kita setelah i'tiqad kita menyampaikan itu tadi meninggal dunia, insyaallah mudah-mudahan kita dijamin masuk surga sama Allah.
Atau ada juga kalimat yang lain, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Satu. Kemudian istighfar yang umum yang selalu kita baca selama bulan Rajab, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali. Itu standar 70 kali sesuai dengan ucapan Nabi, demi Allah saya setiap hari tidak kurang membaca istighfar sebanyak 70 kali. Itu khususnya istighfar yang kita baca selama bulan Rajab. Boleh enggak di bulan lain dengan baca itu? Ya boleh saja. Boleh saja. Ini kalimat istighfar yang sudah biasa, yang sudah terkenal, dengan kita menghidupkannya bulan Rajab itu dengan istighfar tadi. Jadi intinya hakikat Allah ciptakan bulan Rajab ini untuk membuka gerbang ampunan hamba-hambanya yang masih banyak dosa. Kira-kira kita banyakkan dosa, banyakkan pahala nih Pak nih. Hah? Ngaku ya. Banyakkan dosa. Orang yang baik begitu. Orang yang baik bukan berarti gak punya salah. Orang yang baik mengakui kesalahan. Nah kita sadar bahwa kita banyak dosa, ya istighfar. Sehingga kata Nabi, kalau orang yang baik ngaku baik, itu orang jelek. Artinya kebaikan yang kita lakukan kalau bisa usahakan lupakan, supaya jangan timbul riya. Itu Pak. Ada satu hadis yang Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah berfirman, ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertobat. Di taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu satu, kita menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita niat tidak mengulangi lagi perbuatan tadi. Kemudian yang ketiga, banyakin baca istighfar. Tuh 3 tuh syaratnya. Nah, kalau kita ngakui banyak perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala Zat Maha Pengampun. Ya. Jangan khawatir. Tapi jangan sombong. Oh gampang, Allah mah jatuh. Enggak salah, memang Allah Zat Maha Pengampun. Kan gitu. Nah, sifat ampunan Allah itu tidak melihat status kepada siapa yang Allah berikan. Allah pernah berfirman kepada Nabi Allah Daud, ya Daud, basyiril muznibin wa ahziris siddiqin. Ya Daud, berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang selalu melakukan perbuatan dosa, dan berikanlah peringatan yang keras buat orang-orang yang ahli ibadah. Ini kalimat kelihatan terbalik ya Pak. Enggak terbalik. Allah nih yang berfirman, ya Daud, berikan kabar gembira buat orang-orang yang punya dosa, berikan peringatan yang keras buat orang yang suka ibadah. Nabi Daud bertanya, ya Allah kenapa begitu? Allah jawab, berikan kabar gembira buat orang-orang yang punya dosa, sesungguhnya ampunanku itu jauh lebih banyak daripada dosa hambaku. Itu kenikmatan yang Allah berikan buat kita. Alhamdulillah. Jadi jangan putus asa kita melakukan perbuatan dosa. Selagi Allah masih buka pintu taubat, insya Allah diterima taubat kita. Sebelum 2 hal katanya nih. Sebelum 2 hal. Kalau 2 hal ini terjadi dalam diri kita, pintu taubat ditutup oleh Allah. Apa yang pertama? Ketika ruh kita sudah berada di tenggorokan. Kalau kata orang Betawi bilang di lak-lakan. Nih, udah nyampe sini nih, nggak diterima, kita minta ampun kepada Allah.
Kenapa demikian? Sebab di saat itu Allah tampakkan segala perbuatan-perbuatan kita, baik yang baik maupun yang tidak baik. Wa antum hina idzin tanzurun, kata Allah. Idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Bila ruh kalian, ruh kita sudah sampai di sini nih, Allah buka tabir-tabir tuh. Perbuatan-perbuatan di awal Allah perintahkan wajib melaksanakan ibadah, dan di awal diperhitungkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dibuka semua tabirnya. Sehingga dalam satu riwayat ketika hamba Allah itu mau meninggal dunia, itu dari ujung kuku kaki diambil tuh, ditarik sampai dengkul berhenti. Ya, disuruh berhenti oleh Allah. Tahan dulu. Adakah kiranya hambaku minta ampun kepada aku? Masih ada kesempatan tuh. Ya. Kemudian yang kedua, ditarik lagi sampai pinggul. Berhenti lagi. Ada enggak ungkapan minta ampun kepada Allah? Kalau kita termasuk hamba yang dosa. Ya. Ketiga sampai dada. Keempat sampai sini. Nah, di saat inilah sudah tutup pintu tobat. Ya, Allah tidak akan terima lagi. Sebab tadi, andaikan kelakuan kita ini jauh lebih banyak kejelekannya, udah nggak ada kesempatan bertobat kepada Allah. Beruntung kalau kita lebih banyak perbuatan kita, kebaikannya. Beruntung. Nah, ini termasuk pintu tobat sudah ditutup. Yang kedua, ketika matahari terbenam, ya, di ufuk timur, terbit di ufuk barat. Pada ribut, yang nggak biasa terjadi, pada ribut. Akhirnya orang yang maksiat itu pengen bertobat kepada Allah, dan orang yang belum beriman ingin masuk Islam, beriman. Saat itu semua ditutup oleh Allah. Jangankan orang di luar Islam masuk Islam, orang Islam pun minta ampun udah nggak diampuni sama Allah. Nah, itu loh. Kapan itu terjadinya? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Makanya tanda-tanda, ya, tanda-tanda ini sudah diberikan banyak oleh Allah. Apa diantaranya? Nanti banyak dajjal pendusta berkeliaran di sana sini. Dan anehnya pendusta diakuin kebenarannya, sementara orang yang benar didustakan. Terbalik udah jalan manusia. Ya. Kita tidak lihat sindir sampir, tapi ini memang proses akan terjadinya hari kiamat. Dajjal bermunculan. Jadi siapa itu dajjal? Pendusta. Jadi mulutnya, kata Nabi, ucapannya manis bagaikan gula, sementara hatinya bagaikan serigala. Benar terjadi ini, kata Nabi. Apa sih Pak yang sekarang ini nggak terjadi? Apa namanya yang nggak tertarik ucapan-ucapan seseorang? Seakan kita percaya, padahal semua bohong. Tapi yang bohong bener. Ini yang kita heran, Pak. Dan kita jangan heran, emang begitu sudah. Ini tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Kemudian yang kedua, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum ada pendusta-pendusta, orang-orang yang mengaku nabi.